Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab dan juga tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendirian. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih di sela-sela kesibukannya masih tetap bersemangat dan selalu apa ya Pak Kiai ya, setia menemani kami untuk ngaji bareng hari ini Pak Kiai. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik Pak Kiai, hari ini pembahasan kita adalah terkait ijma dan qiyas. Dan juga sumber hukum setelah Quran dan hadis. Pak Kiai, mungkin banyak dari kita, saya pribadi beberapa kali mendengar, tapi sebenarnya untuk membedakan antara ijma dan qiyas itu masih kurang begitu paham. Apa sebenarnya perbedaan di antara keduanya dan definisinya seperti apa Pak Kiai? Jadi ijma dengan qiyas itu dalam ilmu usulul fiqhi itu menjadi sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Nanti ada sumber hukum yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama itu secara umum ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah as-sunnah, yang ketiga ini adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Nanti ada sumber hukum. Ini yang menjadi perbedaan di kalangan ulama. Misalnya al-masolih al-mursalah, kemaslahatan. Itu boleh nggak dijadikan sumber hukum? Atau syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu boleh nggak dijadikan sumber hukum? Atau pandangan sahabat, itu boleh nggak dijadikan sumber hukum? Ini banyak sekali. Tetapi kalau kita kembali kepada tema kita pada kesempatan ini, yaitu ijma dan qiyas. Secara mudah, ijma itu kesepakatan. Ijma itu konsensus. Kalau qiyas itu menyamakan atau melakukan klasifikasi. Jadi kalau kita mulai yang pertama dengan ijma, itu di dalam usul fikih, para ulama itu sering membedakan dua hal, Mila. Ada ijma yang bersifat khusus, ada ijma yang bersifat umum. Kalau ijma itu bersifat umum, itu sering kita pahami dengan apa yang dibahasakan oleh para ulama sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah, perkara yang bisa dipastikan itu merupakan syariat agama. Apa contohnya? Kewajiban sholat 5 waktu. Nih, Mila, sholat itu kan ada banyak. Ada sholat fardu yang 5 waktu, ada sholat sunnah, ada yang fardu kifayah kayak sholat jenazah. Nah, kalau kita bicara tentang macam-macam sholat, ada sholat yang pasti diketahui oleh semua orang. Contohnya sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Maka ini dikatakan di dalam fikih, ini ijma semua orang. Ini semua orang sepakat bahwa sholat 5 waktu itu adalah fardu ain, kewajiban individu. Artinya apa? Kalau ada orang yang berpandangan di luar konsensus ini, maka dikatakan keluar dari Islam. Nih, ini namanya ijma dalam artian umum. Kewajiban puasa, sholat subuh 2 rakaat misalnya. Ini semua menjadi ijma kesepakatan umum. Nah, tetapi ada ijma yang diartikan sebagai ijma khas. Ini kesepakatan para ulama. Nah, ini yang dikatakan dalam banyak terminologi sebagai al-mujtahid, yang bisa melakukan ijtihadul ahkam, menyimpulkan hukum, atau dikatakan ahlul halli wal aqdi, ini tokoh-tokoh yang memiliki kapabilitas dan kepakaran di bidang tertentu. Ini nanti menyepakati satu hukum setelah wafatnya Rasulullah. Ini harus setelah wafatnya Rasulullah, karena waktu zaman Nabi itu tidak ada kesepakatan, karena hukum itu
melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nanti yang diperdebatkan oleh para ulama. Apakah ijma ini ada dan nyata, atau ijma ini hanya hayalan sebagai satu konsep yang tidak ada implementasinya? Tetapi kalau kita membaca misalnya kajian-kajian dalam fikih, kita mengetahui kok ada pemahaman ulama, ya, itu yang bisa kita katakan sebagai bagian dari ijma. Apa contohnya? Banyak ini. Contoh yang paling sering disampaikan oleh guru saya misalnya, ketika membaca ayat idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Ayat ini bicara idza qumtum. Qumtum ini fi'il madhi, sudah terjadi. Kalau kamu sudah mendirikan sholat, arti bahasanya faghsilu, maka basuhlah wajahmu, ini wudhu. Nah, ayat ini disepakati oleh ulama ijma bahwa wudhu itu harus didahulukan daripada sholat. Ini namanya ijma. Nah, ini ijma ini terjadi setelah zaman Nabi dalam bentuk diktum hukum. Walaupun prakteknya dari zaman Nabi ya wudhu dulu baru kemudian sholat. Tetapi ketika ada orang misalnya baru belajar bahasa Arab, loh ini idza kuntum, kalau sudah sholat baru wudhu. Nah, kita katakan itu melanggar ijma. Sekalipun nanti ahli balaghah punya pandangan tersendiri, tapi dalam pembicaraan terkait dengan ijma ini dicontohkan. Atau yang contoh lain misalnya ayat tentang wasiat dan hutang terkait orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, itu meninggalkan warisan, itu kan warisnya mau dibagi. Tetapi ayatnya bilang mimba di wasiatin tusu nabiha audainin. Harta waris itu dibagikan kepada ahli waris setelah wasiat dan hutang. Nih, yang disebut pertama kali itu wasiat. Baru kemudian hutang. Tetapi semua ulama sepakat bahwa wasiat ini tidak boleh dilaksanakan kalau belum membayar hutang. Padahal hutang itu dalam Al-Quran disebut kedua. Yang pertama wasiat. Tetapi implementasinya hutang yang nomor satu, wasiat yang nomor dua. Nah, ini juga dibangun dengan yang namanya ijma. Itu kesepakatan para ulama dalam mentakwil dan menafsirkan ayat miras tadi. Wasiat itu tetap harus setelah hutang, sekalipun penyebutannya di Al-Quran lebih didahulukan daripada hutang. Nah, itu contoh ijma. Itu ada banyak. Misalnya ijma sahabat tentang penulisan Al-Quran. Dulu Al-Quran itu di zaman Nabi itu tidak ditulis dalam satu bentuk alat tulis kan. Ada yang dipelepah kurma, ada yang ditulang, ada yang pada hafalan semua sahabat. Kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar timbul pemikiran untuk memiliki dokumentasi Quran yang tertulis. Maka itu dilakukan di masa Sayyidina Abu Bakar, itu juga berdasarkan ijma. Itu pengertian ijma. Kalau kias, itu menyamakan saja. Analogi kias itu. Kayak misalnya yang paling mudah, zakat fitrah. Nabi dulu membayar zakat fitrah itu pakai kurma. Maka saya hari ini membayar zakat fitrah itu pakai beras. Kenapa? Karena hukum kias itu ada hukum asal namanya al-aslu. Ini yang mau dijadikan sandaran hukum. Seperti kewajiban bayar zakat fitrah. Nanti kewajiban bayar zakat fitrah itu dibayar oleh Nabi dalam bentuk kurma. Kemudian kita mengatakan al-far'u nih yang mau kita analogikan, itu namanya beras. Maka harus ada namanya al-ilat, kesamaan alasan. Kenapa dulu pakai kurma? Karena kurma makanan pokok yang bisa disimpan. Sekarang makanan pokoknya adalah beras. Maka di sini kewajiban membayar zakat fitrah berbentuk beras itu karena beras dikiaskan, dianalogikan kepada kurma. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama dijadikan bagian dari sumber hukum utama dalam syariat Islam. Baik. Menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.